Soal nomor 1. Untuk menyalakan lampu 10 volt dengan tegangan listrik dari PLN 220 volt, digunakan transformator step down. Jika jumlah lilitan primer transformator 1100 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan sekundernya? Nah, di sini diketahui bahwa tegangan sekunder atau Vs itu sebesar 10 volt. Lalu tegangan primer atau Vp sebesar 220 volt. Terus ada jumlah lilitan primer yaitu 1100. Nah, yang ditanya adalah jumlah lilitan pada sekunder. Nah, rumus yang digunakan itu adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Nah, karena di sini ada 3 yang diketahui, maka kita menggunakan yang ini. Vp diketahui, Vs diketahui, Np diketahui, Ns yang ditanya. Nah, maka Ns itu sama dengan Vs per Vp dikali Ns. Tinggal masukkan angka. Vs 10 volt, Vp 220 volt dikali 1100. Nah, maka diperoleh Ns sama dengan 50 volt. Kedua, sebuah transformator step down mempunyai jumlah lilitan primer 1000 dan lilitan sekunder 200. Digunakan untuk menyalakan lampu 12 volt, 48 watt. Tentukan besarnya arus lilitan sekunder dan arus listrik primer. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah lilitan primer yaitu 1000, jumlah lilitan sekunder 200, tegangan sekunder 12 volt, dan daya yang sekunder 48 watt. Yang ditanya arus pada sisi sekunder dan arus pada sisi primer. Nah, rumus yang digunakan itu adalah P sama dengan V kali I, di mana P ini adalah daya, V ini tegangan, dan I adalah arus. Karena di sini yang ditanya IS, berarti kita gunakan PS sama dengan VS kali IS. Maka IS itu sendiri adalah PS dibagi VS. Tinggal masukkan angka. PS-nya 48 watt dibagi VS-nya adalah 12 volt. Maka IS didapat 4 ampere. Nah, lalu untuk mencari IP, kita menggunakan rumus yang perbandingan trafo, di mana NP diketahui, NS diketahui, IS diketahui, sedangkan yang ditanya adalah IP. Maka dari rumus ini kita gunakan IP sama dengan NS per NP dikali IS. Tinggal masukkan angka. NS adalah 200, NP 1000 dikali IS yang kita barusan dapat adalah 4 ampere. Maka IP diperoleh 0,8 ampere. Sebuah transformator mempunyai efisiensi 80% jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 200 volt dan mengalir kuat arus listrik 5 ampere. Tentukan besarnya daya primer dan daya sekunder. Yang diketahui efisiensi trafo adalah 80%. Tegangan primer itu adalah 200 volt, sedangkan arus pada primer yaitu 5 ampere. Yang ditanya adalah daya primer dan daya sekunder. Nah, kita gunakan rumus P sama dengan V kali I, di mana P di sini adalah P primer, V di sini V primer, dan I adalah I primer. Tinggal masukkan angka. Vp adalah 200 volt dikali IP 5 ampere. Maka diperoleh Vp atau daya primer yaitu 1000 watt. Lalu untuk mencari daya sekunder, kita gunakan rumus efisiensi trafo, di mana efisiensi sama dengan PS per Vp dikali 100%. Maka untuk mencari PS itu sama dengan efisiensi dikali daya primer dibagi 100%. Nah, tinggal masukkan angka. Efisiensinya adalah 80%. Daya primernya adalah 1000 watt yang tadi barusan kita dapat. Lalu dibagi dengan 100%. Nah, ini persen sama persen coret habis. Ya, diperoleh daya sekunder adalah 800 watt. Nomor 4.
Daya listrik 2 MW ditransmisikan sampai jarak tertentu melalui kabel berhambatan 0,01 ohm. Hitung daya listrik yang hilang oleh transmisi tersebut jika menggunakan tegangan 200 volt dan menggunakan tegangan 400 kV. Di sini diketahui daya listrik itu adalah 2 MW ditransmisikan sampai jarak tertentu melalui kabel berhambatan 0,01 ohm. Hitung daya listrik yang hilang oleh transmisi tersebut jika tegangan 200 volt dan menggunakan tegangan 400 kV. Nah, hal yang pertama ini adalah daya rugi-rugi, daya yang hilang. Rumusnya itu adalah P sama dengan I dikali V, di mana P ini adalah daya, I adalah arus, V adalah tegangan. Nah, di sini yang kita cari adalah arus dulu. Maka I sama dengan P per V, di mana P-nya itu 2 MW, V-nya adalah 200 volt. Nah, tinggal ini karena ini satuannya megawatt, kita ubah ke watt. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 watt dibagi 2 kali 10 pangkat 2 volt. 2 sama 2 habis, 10 pangkat 6 sama 10 pangkat 2 tinggal 10 pangkat 4. Nah, ini adalah arus yang dihasilkan. Nah, untuk mencari daya yang hilang, itu rumusnya adalah I kuadrat dikali R, di mana I-nya ini adalah yang barusan kita cari. R-nya adalah hambatan kabel. Tinggal masukkan angka I kuadrat, berarti 10 pangkat 4 kuadrat dikali R. R-nya adalah 0,01 ohm. Itu sama dengan 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 6 watt. Atau kalau kita konversikan ke mega menjadi 1 megawatt. Lalu untuk yang B, sama, kita cari dulu arus yang terjadi. Di sini adalah I sama dengan P per V, di mana P-nya adalah 2 MW, V-nya adalah 400 kV. Nah, karena ini satuannya megawatt, kita ubah ke watt. Maka sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 watt dibagi 4 kali, karena ini kilovolt ya, kita ubah menjadi volt, berarti 4 kali 10 pangkat 5 volt. 10 pangkat 6 sama 10 pangkat 5 tinggal 10 ya. Nah, 2 per 4 berarti 20 dibagi 4. 20 bagi 4 adalah 5 ampere. Untuk mencari P yang hilang, sama kayak yang di A, yaitu sama dengan I kuadrat dikali R, di mana I-nya ini adalah yang barusan kita peroleh. Berarti 5 ampere kuadrat dikali 0,01 ohm. Maka daya yang hilangnya itu adalah sebesar 0,25 watt. Nomor 5. Sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan kumparan 10:1 dihubungkan ke listrik 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu 7,5 watt. Jika efisiensi trafo 75%, berapakah arus listrik pada kumparan primer? Diketahui trafo memiliki perbandingan lilitan primer dan lilitan sekunder yaitu 10:1. Dihubungkan ke listrik 100 volt untuk menyalakan sebuah lampu 7,5 watt. Berarti dihubungkan ke tegangan sekunder 100 volt sama lampu, berarti daya ya. Daya sekunder 7,5 watt. Jika efisiensi trafo 75%, berapakah arus listrik pada kumparan primer ya? Yang ditanya adalah IP. Sama, yaitu rumus yang digunakan adalah, karena di sini yang diketahui NP, NS, berarti kita bisa mencari dulu VP, tegangan primer. Berarti VP itu sendiri adalah NP per NS dikali VS. NP-nya adalah 10, NS-nya 1 dikali 100 volt. Maka didapat tegangan primer yaitu 1000 volt. Lalu dari rumus efisiensi trafo sendiri adalah efisiensi itu sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, yang di sini yang kita cari adalah daya primer. Nah, daya primernya itu berarti menjadi PS per efisiensi dikali 100%, di mana PS-nya itu adalah 7,5 watt,
efisiensinya 75% dikali 100%. Nah, di sini diperoleh daya primer yaitu 10 watt. Nah, tadi karena yang ditanya adalah IP, nah berarti kita bisa mencari IP-nya itu sendiri dengan rumus seperti ini. P daya sama dengan tegangan dikali arus. Berarti IP itu sama dengan daya dibagi tegangan. Nah, dayanya itu daya yang barusan kita peroleh yaitu 10 watt dibagi dengan 1000 volt. Maka arus pada sisi primer yaitu 0,01 ampere. Nomor 6. Kumparan sekunder dari sebuah transformer mempunyai 180 lilitan. Ketika trafo dalam kondisi terbebani arus sekundernya mempunyai nilai efektif 18 ampere dan 60 Hz, flux mutual mempunyai nilai peak 20 mW. Flux bocor di sisi sekunder mempunyai nilai peak 3 mW. Hitung A. Tegangan induksi di kumparan sekunder yang disebabkan oleh flux bocor. B. Nilai rekstansi bocor di sisi sekunder. C. Nilai dari tegangan induksi pada sisi sekunder yang disebabkan oleh flux mutual. Nah, di sini diketahui kumparan sekunder dari transformator yaitu 180 lilitan atau NS. Nah, ketika trafo dalam kondisi terbebani arus sekunder, dia mempunyai nilai efektif yaitu 18 ampere berarti IS dan 60 Hz berarti itu frekuensi. Flux mutual mempunyai nilai peak 20 mW berarti flux mutual 20 mW. Terus diketahui juga flux yang bocor di sisi sekunder mempunyai nilai peak 3 MW flux bocor. Nah, yang ditanya adalah tegangan induksi di sisi sekunder yang disebabkan oleh flux bocor. Terus yang B yang ditanya adalah rekstansi yang bocor dari sisi sekunder. Terus yang C yang ditanya adalah tegangan induksi pada di sisi sekunder yang disebabkan oleh flux mutual. Nah, kita bisa menggunakan rumus tegangan induksi itu sama dengan 4,44 dikali N dikali F dikali flux, di mana E ini adalah tegangan induksi, 4,44 ini adalah konstanta, N-nya adalah jumlah lilitan, F adalah frekuensi, dan ini adalah P ini adalah flux. Maka bisa kita peroleh ES. ES sama dengan 4,44 dikali NS dikali F dikali P flux yang bocor. Nah, berarti 4,44 dikali NS-nya 180, frekuensinya 60 Hz, dikali P yang bocor atau flux yang bocor yaitu 20 kali 10⁻³ Weber. Tadi kan satuannya di sini adalah miliweber. Nah, di sini kita ubah menjadi Weber. Maka diperoleh tegangan induksi di sisi sekunder yaitu 959 volt. Lalu untuk pertanyaan yang B, yang ditanya itu adalah rektansi berarti X. Nah, kita tahu hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. V ini adalah tegangan, I ini adalah arus, sedangkan R adalah hambatan. Nah, R-nya ini kita ganti dengan X. Maka X itu sama dengan E per I. Nah, E di sini adalah tegangan induksi. Tegangan induksi dibagi arus. Nah, karena yang dicari pada sisi sekunder berarti ES dibagi IS. ES-nya yang tadi yang barusan kita dapat dibagi IS. IS-nya adalah 18 ampere. Nah, maka ini X ya. X-nya itu adalah 53,27 ohm. Lalu untuk pertanyaan yang C, tegangan sekunder yang disebabkan oleh flux mutual. Sama, berarti rumusnya seperti ini, cuman kita ganti P-nya ini adalah P yang mutual. Nah, berarti ES sama dengan 4,44 dikali NS dikali F dikali P mutual. Sama dengan 4,44 dikali 180 dikali 60 dikali 3 kali 10⁻³ Weber. Nah, tadi kan 3 yang diketahuinya adalah 3 mW, berarti diubah ke Weber. Maka diperoleh tegangan induksi di sisi sekunder yaitu 143,85 volt.